Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Abdul Kafi di Taman Lebah Kuningan. Oke, langsung saja ya guys. Sebelah samping saya ini ada Pak Amar Thohir ya, owner Madu Kuningan tentunya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan banyak pertanyaan kepada beliau. Bukan banyak ya, mungkin beberapa pertanyaan ya. Di mana sih awalnya bisa terpikirkan untuk memproduksi daripada madu? Di mana awalnya, Pak? Sejarah singkatnya. Baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk produksi saya tidak produksi ya, karena yang memproduksi kita di sini madu-madu asli semua. Makanya kita di sini itu bergaransi 100%. Jadi kalau misalkan terbukti palsu, kita kembali uang. Ya. Jadi kalau yang untuk produksi itu lebah. Di sini kita cuma memproses untuk pemerasan, penyaringan sampai pengemasan seperti sekarang ini. Awalnya itu karena saya sendiri sebenarnya sudah lama sebagai pengkonsumsi madu, cuman ketika saya sakit banyak madu-madu yang saya konsumsi sebelum-sebelumnya itu ternyata bukan madu asli. Setelah saya tahu ke belakang, karena memang di situ juga ada komposisinya sebenarnya, cuma kita tidak perhatian untuk membaca gitu. Akhirnya ketika sakit pun kita tetap mengkonsumsi obat-obatan kimia juga, karena kan memang tidak ada khasiat yang terasa dari madu yang saya minum waktu itu. Kemudian saya mencoba madu asli yang memang benar-benar murni. Di situ saya merasakan khasiatnya. Dari situlah saya mulai tertarik sampai budidaya lebahnya. Di situ saya mulai beli beberapa koloni, itu mulai dari lebah yang trigona atau Sundanya itu tewel, yang tanpa sengat, karena kan untuk di halaman rumah kan. Nah di situ setelah selang berapa lama akhirnya banyak yang tertarik ternyata. Setelah saya belajar, walaupun ada sedikit ilmu, banyak juga yang tertarik untuk belajar. Makanya di sini kita buat taman lebah ini. Jadi untuk edukasi juga untuk supaya masyarakat tuh tahu seperti apa sih proses lebah membuat madu, bahan bakunya apa nih yang dicari oleh lebah gitu kan. Terus juga bagaimana sih untuk membedakan madu asli dan madu palsu. Nah dari situ bisa banyak diketahui sambil sama-sama belajar, karena kebetulan saya juga masih belajar. Nah di situ banyak kunjungan-kunjungan, alhamdulillah, taman lebah ini. Selain daripada tadi madu, ada nggak produk lain? Ya kebetulan kita kalau untuk madu kan kita beri merek Madu Kuningan. Nah ini Madu Kuningan yang awalnya hanya lebah trigona, kita juga akhirnya setelah mendapatkan jaringan memang yang mitra ya, mitra pembudidaya lebah yang madunya itu memang madu sudah yakin asli, sanadnya jelas, karena kan salah satu yang paling kuat daripada pembuktian madu asli atau bukannya itu dari sanad. Kita tahu semua. Betul. Karena kan setelah kita tahu, nah di situ juga kita sedia juga madu odeng atau apis dorsata ya. Jadi untuk madu hutan liar, karena itu nggak bisa diternak, juga ada apis mellifera yang kita beri kemas dengan beberapa ukuran. Nah setelah saya berpikir bagaimana ketika madu ini kan mungkin bisa banyak produk turunannya. Nah dari situ saya berpikir untuk berinovasi, membuat beberapa produk dari turunan madu itu. Di antaranya seperti kita lihat di depan ini, ada yang paling atas nih emping madu. Jadi empingnya produk dari sini, dari Desa Bojong, dari UKM Bojong sini. Terus juga ada kacang madu. Jadi kacang itu kita kasih madu, jadi rasanya pun tidak terlalu manis ya, seperti gula. Tidak terlalu manis. Tidak terlalu manis, dan kita menggunakan semuanya itu madu asli jadi tanpa gula. Jadi full madu asli yang kita olah setelah kita proses itu. Nah kemudian untuk perawatan juga kita produksi masker cair organik. Jadi
Jadi masker cair organik itu kita Ini beri merek M Beauty. Hmm. Jadi ini kandungannya tuh dari mulai madu fermentasi, terus juga propolis, bipolen. Nah itu yang semuanya itu masing-masing punya khasiat untuk wajah gitu. Jadi di sini bahan-bahan bakunya memang itu sangat berkhasiat untuk wajah dan full organik. Jadi insya Allah tidak berbahaya. Nah kalau untuk sabun itu juga kita produksi, bisa untuk wajah, bisa untuk badan juga. Ini sabun juga kita berbahan dasar dari madu, juga mengandung madu, propolis, bipolen, juga ada beeswax atau lilin lebah yang semuanya juga berkhasiat. Dan kita menggunakan bahan-bahan premium di sini untuk bahan dasarnya seperti minyak zaitun, itu kita menggunakan yang virgin ya, olive oilnya. Terus juga ada VCO untuk minyak kelapanya, kita juga gunakan yang virgin VCO itu. Dan bahan-bahan lainnya yang insya Allah juga untuk melembutkan kulit, tidak kering. Ini udah banyak yang coba sih kayak gitu. Oke, ini yang terjadi di masyarakat tuh kebanyakan ya, dia kadang-kadang maaf ya, jadi ketika dia pingin madu, katanya beli madu, ternyata madunya itu mungkin alasannya mahal ya, mahal. Akhirnya kebanyakan ke madu-madu yang emang yang sudah dicampur tadi, dioplos atau ya kata kasarnya itu. Nah ini bagaimana untuk meyakinkan masyarakat agar bisa beralih ke madu yang asli gitu. Sebenarnya kalau mahal atau murah itu relatif. Karena kalau untuk pengobatan, terutama ketika kita memang sakit yang parah, itu biayanya mungkin lebih daripada kita beli madu asli gitu. Jadi menurut saya mahal murah itu relatif, tapi bagi yang mengerti kesehatan itu termasuknya cukup murah gitu kan. Karena memang seperti madu trigona yang ada di Taman Lebah ini dari madu kuningan yang di ujung sini, itu selain madu juga dia mengandung propolis dan bipolen. Nah itu kan propolis juga antimikrobanya sangat tinggi, antibakterinya juga tinggi. Jadi untuk berbagai macam penyakit, termasuk untuk lambung dan luka-luka sebagainya, itu bisa. Bahkan banyak juga yang sudah mencoba untuk diabetes basah, itu yang ketika luka susah kering. Alhamdulillah ada beberapa pasien itu sudah mencoba dengan mengoleskan dan meminum, itu jadi kering. Nah jadi kan kalau untuk melihat khasiat, saya pikir itu murah gitu. Kalau mahal itu tergantung kita lihat. Kalau untuk sekelas sirup sekedar minuman itu ya mahal gitu. Tapi insya Allah biarpun asli juga kita di sini masih harga terjangkau lah, masih terjangkau, nggak terlalu mahal juga, tinggal menyesuaikan aja. Terus ini yang kadang-kadang ya buat masyarakat yang tadinya dia berobat konvensional ya, terus dia beralih ke herbal biasanya gitu kan, suka banyak menanyakan daripada takut daripada efek samping. Apakah ada efek samping dari konsumsi madu gitu? Ya kalau untuk madu sendiri kan kita belum pernah menemukan ya. Mungkin ada beberapa efek, kayak misalkan ini kan kita punya yang mengandung bipolen, kayak dari hutan kan serbuk sari bunga. Nah itu kalau untuk yang mereka alergi serbuk sari bunga, mungkin alergennya itu jadi ada alergi dari yang ditimbulkan dari serbuk sari bunganya. Jadi lebih baik beli yang murni, yang tanpa bipolen itu, serbuk sari bunga. Terus juga karena madu kan ini glukosa fruktosa juga. Jadi kalau terlalu banyak untuk diabetes atau gula mungkin tidak terlalu banyak, tapi juga ini kelebihan dari madu ini glukosa fruktosanya dia gula rendah. Jadi gula rendah ini insya Allah lebih aman dari gula biasa. Tapi kalau terlalu banyak, segala sesuatu pun yang berlebihan itu tidak baik. Benar. Apapun itu efeknya paling itu. Kalau selain itu saya pikir selama ini organik dan penggunaan dosisnya juga tidak terlalu berlebihan, ya insya Allah belum ada sih untuk efek samping yang berbahaya. Paling yang beberapa yaitu sih kayak tadi alergi untuk yang serbuk sari bunga atau bipolen itu, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau untuk yang lainnya insya Allah lebih aman lah. Karena ini kan obat yang memang dianjurkan, yang memang diberikan petunjuknya langsung oleh pencipta penyakitnya sendiri gitu kan. Jadi diberikannya ini seperti ini, berbentuk madu itu. Untuk khasiat nih kita ulang lagi ya. Kayak tadi khasiatnya mungkin banyak ke untuk madu, apakah
sebagian penyakit saja, apakah seluruh penyakit bisa sembuh dengan madu itu? Kalau untuk penyakit di Al-Quran sendiri dan disampaikan juga oleh Rasulullah bahwa itu adalah obat, tidak untuk penyakit tertentu. Karena memang kandungan-kandungan dari madu ini kan banyak untuk mengobati berbagai macam penyakit. Seperti misalkan yang madu warna gelap nih, seperti yang Acacia carpa ini, itu kan dia flavonoidnya tinggi sehingga asam fenolatnya lebih tinggi. Ada untuk jantung, mencegah jantung, juga mencegah kanker. Dan juga kayak misalkan yang tuul ini. Nah, itu jadi kurang lebih kalau untuk khasiat kayak misalkan ini trigona, itu dia mengandung propolis dan bipolen. Bipolen sendiri kan superfood dengan nutrisi yang tinggi untuk kesuburan dan sebagainya, untuk stamina. Terus juga propolis itu kan antimikrobanya sangat tinggi, antimikroba, antibakteri, sehingga untuk peradangan dan sebagainya itu juga kan sangat bagus. Jadi memang kalau untuk obat itu madu sendiri tidak ada khusus untuk apa, karena alhamdulillah kalau dari testimoni konsumen itu banyak yang untuk berbagai macam penyakit, itu mulai dari penyakit lambung, radang tenggorokan, sampai penyakit-penyakit berat pun merasakan khasiatnya gitu. Nah, ini kan kadang-kadang nih orang tuh dia kadang-kadang tidak percaya 100%-nya. Walaupun ini madu asli, kadang-kadang dia juga masih was-was gitu kan, tidak percaya. Nah, kadang-kadang suka banyak pembuktian nih. Saya waktu pernah lihat di YouTube juga itu, dia untuk meneliti madu tahu asli atau palsunya, dia harus pakarnya ini belajar selama 20 tahun buat meneliti madu tidak asli tidaknya gitu. Gimana itu menurut pandangan Bapak masalah madu asli tidaknya gitu? Ya mungkin memang pengalaman itu kan atau jam terbang itu sangat berpengaruh juga. Memang karena kan lebih berpengalaman terutama di hal tentang bagaimana keaslian madu dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sendiri yang paling kuat itu sanad gitu. Jadi ketika rasa itu sekarang memang sudah banyak yang bisa untuk merekayasa. Karena laboratorium sendiri pun tidak bisa untuk menentukan madu ini asli atau palsu. Paling kandungan-kandungan yang di dalamnya saja. Kalau terkait masalah tadi 20 tahun, ya mungkin karena lidah sudah terbiasa, karena kan salah satunya juga dari aroma, rasa. Nah, itu mungkin karena lidahnya sudah terbiasa. Tapi kalau saya di sini, kita di Taman Lebah itu untuk madu kita yang utama itu sanad. Jadi kita tahu ketika madu, misalkan madu trigona, itu kita ambil yang masih sarang. Kita ambil yang masih sarang, termasuk odeng juga yang belum peras. Nah itu kita pun tahu mitra kita itu seperti apa, orangnya yang memang kita tahu amanah. Nah itu kita ambil dari hal semacam itu. Untuk peternak pun kita kayak madu ternak mellifera, kita yang sudah kenal gitu kan, yang kita sudah tahu sanadnya itu benar-benar jelas, orangnya amanah. Terus kita tahu bagaimana si peternak itu, kurang lebih kayak gitu kalau untuk kita di sini. Makanya kita berani kasih jaminan garansi. Jadi kalau memang madu ini terbukti palsu, silahkan buktikan, gitu kan. 100%. Ini 100% asli dan murni. Kalau untuk madu kayak odeng dan trigona kita proses di sini. Jadi semua proses di sini. Kita cuma nampung itu masih berbentuk sarang, gitu kan. Makanya kita kasih garansi 100% uang kembali kalau memang madu kita tidak asli terbukti. Tapi insya Allah kita beranilah kasih jaminan, karena sanad kita pun hati-hati ya. Karena hati-hatian ini yang perlu kita jaga supaya kita memberikan madu yang benar-benar asli dan murni, kurang lebih kayak gitu. Masyarakat tuh kadang-kadang dia untuk mengetahui asli atau palsunya, kadang-kadang dia menguji nih dari tingkat kepadatan madunya atau dibakar madunya gitu, pakai korek, di sendok atau ditabur di atas tisu kan, itu di mana Pak itu? Apakah benar seperti itu untuk membuktikan madu asli atau tidaknya? Kalau untuk uji semacam itu sebenarnya lebih banyak mitosnya. Karena kayak kekentalan.
Kalau untuk kekentalan itu kan tergantung kadar air sebenarnya. Jadi kayak misalkan madu Trigona itu kadar airnya rata-rata 34%. Dia memang lebih encer dibanding madu-madu lain. Untuk Apis dorsata itu sekitar 27% rata-rata ya, nggak sama. Itu pun tergantung cuaca juga. Ketika musim panas mungkin kadar air lebih rendah. Ketika musim penghujan tuh kadar air lebih tinggi. Nah itu nggak bisa ada kepastian. Jadi untuk kental atau encernya madu tuh bukan jaminan asli atau palsu. Justru banyak yang madu gula dia dengan glukosa, fruktosa, bahkan molase yang berbahaya itu kan itu kental. Karena memang kan mereka bisa proses pemanasan. Tapi kalau untuk rawahani madu mentah itu ya tidak bisa jaminan. Terus juga ada yang bilang tidak disemutin kalau madu asli. Nah kebetulan kita di sini sarang di Taman Lebah nih banyak juga itu sebagai hama. Bahkan beberapa kotak itu kita rusak dan bubar tuh gara-gara semut gitu kan. Predator. Jadi madu asli iya, karena kan untuk bahan baku madu sendiri kan nektar bunga. Nektar bunga itu juga sama mengandung glukosa, fruktosa, jadi sangat manis dan disukai semut. Jadi kalau kita lihat pohon misalkan yang keluar nektar nih bunganya itu kan biasanya itu juga disemutin kan. Nah karena memang manis dan semut suka manis gitu kan. Nah untuk dibakar karamel juga sama terbakar kan, justru malah itu justru kalau yang madu kadar air tinggi tidak akan terbakar karena kadar airnya tinggi. Jadi memang banyak mitos-mitos seperti itu yang beredar di masyarakat yang kita juga perlu mengedukasi. Tapi kita maklumin karena memang banyak beredar informasi-informasi seperti itu yang percaya dan ya karena wawasan juga jadi kita maklum. Banyak juga yang bilang kita palsu karena ini encer Trigona pernah saya bilang buktikan, kalau perlu saya kasih langsung yang dari sarang, kita peres langsung atau di sini bisa sedot langsung. Jadi selain edukasi, kita di Taman Lebah ini kan kita bisa edukasi, tahu nih apa tentang madu, proses pembuatannya, terus bagaimana memindahkan madu ke kotak, terus mengetahui jenis-jenis lebah dan lain sebagainya. Kita juga bisa sedot madu langsung dari sarangnya di sini gitu. Jadi kita bisa sedot madu dan mungkin ada perbedaan pasti ya ketika yang sudah fermentasi dengan yang itu, tapi kurang lebih mirip lah. Atau kalau perlu kita siapkan untuk yang dari sarang langsung, tapi tidak bisa dadakan, kalau itu harus pesan. Nah nanti bisa diperas langsung di sini sendiri, terus juga nanti bisa disamakan dengan yang kita jual, kurang lebih kayak gitu sih. Terus ini untuk zaman sekarang ini Pak, ini kan dikatakan ya zaman banyak virus ya. Betul. Ya virus. Nah ada tips triknya nggak Pak buat agar kita selalu sehat, fit? Nah katanya kan banyak tuh ya di internet ya, agar sehat selalu, imunitas tinggi, kita banyak mengkonsumsi madu di era pandemi sekarang ini. Gimana menurut? Ya kalau menurut saya memang itu kan salah satu, virus itu kan belum ada obatnya. Karena memang tidak bisa diobatin dan belum kita temukan obatnya. Dan virus itu sangat sulit untuk dihindari. Jadi karena dengan adanya kita hidup di alam ini kan sebenarnya virus dia sangat mikro ya, sangat kecil, itu kan memang tidak terlihat dan banyak. Tapi ketika virus itu di dalam tubuh kita ya otomatis bagaimana ketahanan tubuh kita yang harus dijaga kan, supaya kita tidak lemah. Karena kebanyakan ketika imunitas lemah itu virus bisa berpengaruh dan itu bisa membuat kita sakit dan sebagainya. Nah salah satu fungsi madu adalah meningkatkan imunitas gitu kan. Nah selain itu untuk mencegah penyakit juga kan dia ada antibakteri, antimikroba, sehingga kondisi kita lebih fit dan virus pun tidak terlalu berpengaruh gitu, tidak berpengaruh ketika kondisi daya tahan tubuh kita kuat. Itu makanya kenapa salah satunya untuk mencegah virus itu dengan mengkonsumsi madu. Jadi kayak gitu. Nah, termasuk ini kan ada bipolen, itu serbuk sari bunga, itu kan nutrisi tinggi sehingga bisa menutrisi tubuh juga, membuat sehat. Tapi tetap sih pola makan, gaya hidup, menjaga kebersihan dan lain sebagainya tetap harus dijaga. Oke guys, sebelum kita tutup ya, kita mau coba dulu guys nih satu persatu madu yang ada di sini. Ini testernya nih guys. Saya mau coba ya guys ya. Ini madu odeng Apis
dorsata ya. Ini apa nih? Ini bipolen. Jadi ini serbuk sari bunga. Coba saya coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya nggak buat minuman ini? Doanya bismillah. Cuma yang pasti kalau yang kita tahu ini untuk informasi juga bahwa untuk minum madu itu dikulum dulu. Jadi jangan langsung telan. Dikulum dulu supaya tercampur air liur, baru ditelan. Itu sunnah Rasulullah seperti itu. Jadi ketika meminum madu, 1 sendok madu dikulum. Kalau tidak dicampur air biasa ya, bukan air panas, itu dikulum. Jadi dikulum sampai tercampur air liur baru ditelan. Nah setelah sekarang diteliti ternyata memang itu salah satu fungsinya adalah supaya mudah tercerna lambung. Ya. Makanya sebelum kita telan tuh begitu minum dikulum dulu. Dan baca bismillah karena minta izin sama yang punya untuk pemberi kesembuhan dan pemberi manfaatnya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Coba guys ya. Luar biasa. Itu tadi langsung ditelan ya. Jadi kalau bisa jangan langsung ditelan, Biar lama. Biar tercampur. Jadi nanti kita coba yang lain lagi. Nah nanti biar tercampur dari dengan air liur supaya dia lebih cair. Nah kita coba nih yang ini. Yang ini tadi madu odeng, ini akasia. Nektarnya dia dari lebah mellifera. Nanti coba dikulum agak lama. Karena terasa ini kan agak kental nih kalau yang ini. Nanti biar agak cair dulu, baru kita telan. Coba lagi ya. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Biar dikulum dulu karena kan supaya lebih cair. Ada perbedaan kan, tadinya kental jadi cair, berarti itu sudah tercampur air liur. Nah, nanti ketika sudah terasa mencair dan tercampur baru kita telan. Emang beda ya yang dikulum sama yang tidak dikulum? Ya, beda ya. Terutama efeknya juga insya Allah tidak akan memperberat kerja lambung. Jadi lambung itu akan lebih mudah untuk mencerna. Dan juga tercampur oleh enzim kita. Itu kan juga ada obat sebenarnya di situ. Jadi yang nanti kita bisa untuk membantu juga untuk peningkatan khasiat. Nah ini lebah trigona atau tuwal. Ini biasanya fermentasi. Dia kadar gasnya juga tinggi. Jadi untuk madu tuwal ini kadar airnya tinggi. Jadi dia mudah fermentasi. Biasanya ada gas. Nah ini udah keluar gasnya. Jadi sempat dibuka, kalau nggak biasanya keluar gas itu nggak apa-apa karena memang kadar air tinggi. Kayak bau puyum ya? Iya, karena dia fermentasi. Lagi ini madu tuwel ya? Trigona tuwel ya, kalau kata orang sini tuwel. Untuk ini dia jenisnya dress cherry. Dan kalau yang ini dari trigonanya levisep. Boleh lihat. Iya ya. Kalau dari kalau trigona tuwel itu kadang-kadang saya waktu kecil itu saya suka nemu di tembok-tembok gitu ya. Itu levisep biasanya. Di celah-celah tembok, celah fondasi, terus kusen-kusen yang sudah ada lubang gitu. Terus juga di bambu. Coba dicoba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya memang beda. Ini kerasa asam-asamnya ya? Ya, karena memang kadar asamnya lebih tinggi dibanding yang lain. Kadar vitamin C-nya juga tinggi, tapi dia mengandung propolis, bipolen. Nah itu bipolennya juga bikin asam. Serbuk sari bunga itu, karena ini kan diproses diperas itu nanti ada serbuk sari bunga, ada propolis. Makanya kalau yang tidak biasa mengkonsumsi madu trigona ini aneh. Itu bahkan dia pernah bilang palsu kok madu encer, terus juga asam. Karena kan kebanyakan madu itu identiknya dengan kental dan manis. Nah itu padahal kan memang madu sendiri itu ya bermacam-macam jenisnya dan kadar airnya bermacam-macam. Bahkan di surat An-Nahl sendiri kan ayat 6869 disebutkan bahwa cairan yang keluar dari perut lebah itu bermacam warnanya, seperti kita lihat di depan ini kan.
Nah ini kan ada yang coklat, ada yang kuning bening, bahkan ada yang bening, ada juga yang hitam ke warna gelap gitu kan. Itu memang madu asli itu tidak bisa konsisten warnanya, karena tergantung nektar bunga dari sekitar. Ketika itu bunganya apa yang dominannya, seperti kaliandra, ini kuning kehijauan itu kaliandra kebanyakan seperti itu. Untuk akasia karpa dia berwarna gelap gitu. Nah jadi memang madu untuk yang kita dari alam itu atau ternak sekalipun tidak bisa konsisten warna, aroma dan rasa. Setiap musim bunganya berbeda, otomatis pasti ada perbedaan. Oke guys, itu saja informasi yang dapat kita dapatkan dari pakar madu Kuningan. Belum Pak Amar ini ya luar biasa ya. Pokoknya kita bisa tahu tentang masalah madu dari mulai awal proses sampai dengan dapat dikonsumsi ya guys ya. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya buat kalian yang penasaran, ingin tahu, datang kemari guys ke Taman Lebah Kuningan. Jadi selain untuk kita tidak hanya menjual ya, jadi kita juga di sini yang penting utama itu silaturahmi. Kita bisa ngobrol, diskusi dan tidak harus membeli. Yeah. Jadi di sini juga mungkin ini baru jadi ini bisa untuk selfie foto, mungkin dengan menggunakan topi lebah di sini, juga bisa untuk spot foto di sini. Jadi yang utama itu adalah silaturahmi. Jadi untuk datang ke sini tidak harus membeli, tapi kita utamakan silaturahmi. Bisa datang ke Taman Lebah Kuningan di Desa Bojong, Dusun Wage tepatnya, RT 15 RW 4 nomor 84 Desa Bojong, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Nah itu kalau untuk yang datang ke sini bisa lihat-lihat sekaligus belajar, juga foto-foto kayak gitu. Oke guys, jangan lupa ya buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.